Halo, kembali lagi bareng gue Sapa. Jadi di video kali ini gue bakal nge-review pengalaman gue pakai ROG Phone 3. Jadi HP-nya itu diumumin 2020 Juli tanggal 22 dan rilis 2020 Juli tanggal 23. Berarti sehari sudah pengumuman nih. Oh, kita review spesifikasinya dulu ya. Jadi dia itu punya bobot 240 gram, dimensi 171 untuk pengaman untuk perlindungan layarnya pakai Corning Gorilla Glass 6 untuk depannya, untuk belakangnya Gorilla Glass 3 dan dia bodinya udah aluminium ya, dual SIM standby, ROG Lite buat gaya-gayaan aja dan gaming triggers. Tapi gue belum pakai ini semenjak gue beli HP-nya. Gue nggak main PUBG dan FF dan sejenisnya. Gue cuman main Mobile Legend anjay. Akhirnya udah AMOLED 1 bilion warna 144 Hz HDR 1 bilion itu berapa sih? 1 miliar warna HDR 10 plus 600 untuk jalan 650 nits, ukurannya 6,59 ya, 6,6 ya, 1080 kali 2340 pixel, protection Corning Gorilla Glass 6 yang depan buat layarnya, Android 10 ROG UI. Oh iya, nanti juga ini gue udah buka tabnya ROG Phone 5, gue udah baca sedikit-sedikit spesifikasinya, nanti kita bandingkan karena gue itu waktu di ROG Phone 3 itu beberapa bulan ke depan itu langsung ada ROG Phone 5 cuy, anjay. Situ gue langsung ya gimana nggak panas coba, anjir, baru beberapa bulan udah keluar ROG 5 gitu kan, sementara HP yang gue beli itu padahal HP flagship gitu, cepet banget keluarnya anjay. Nah, GPU-nya Adreno 650 Snapdragon 865 Plus, fabrikasi 7 nanometer plus. Untuk versi yang gue ini ada banyak ya versinya, bisa kalian lihat. Card slot no card slot, oke. And then anjay di bahasa Inggris UFS 3.1. Oh, ini udah kencang sih. Triple kamera, main kameranya 64 megapiksel, aperture 1.8 260 mm wide. Ini untuk secondary kamera, ultra wide nya 13 megapiksel, makronya kamera ketiga 5 megapiksel, LED flash, HDR panorama fiturnya, dan udah 8K di 30 fps. Untuk kamera depannya 24 megapiksel, aperture-nya 2.0, panorama HDR, dan bisa ngerekam video dengan resolusi 1080 pixel di 30 fps. Speaker yes, ini speakernya di atas bawah, nggak ada audio jack ya, 3,5 mm audio jack tidak ada. Wi-Fi, Bluetooth-nya versi 5.1. Ini untuk fitur GPS, dan udah NFC, radio no, USB Type C. Untuk yang di side, yang di sampingnya itu versi 3.1 dan yang di bawahnya versi 2. Jadi beda ya yang di samping sama yang di bawah. Oh iya, pengalaman gue sih ya pertama gue beli itu gue ngecas lewat yang di sampingnya, itu tuh keisi sampai berapa persen langsung ngehang cuy, nge-freeze banget. Jadi gue tekan yang lama itu nggak mau nge-restart atau nyala gitu. Gue cobain hard dan ya hard turn on mungkin, karena posisinya emang udah mati jadi nggak di shutdown. Jadi gue mau nyalain tapi gak bisa, dan gue bawa ke toko tempat gue beli di Jakarta, dan di sana waktu bisa itu kan bisa tuh udah dicoba di sana. Pas gue tanya itu padahal cuma dipencet yang lama, padahal gue waktu di rumah udah lama mencetnya, cuman kurang lama kali ya. Fingerprintnya ada di layar, under display di bawah
Bawa display, baterainya 6000 mAh, nggak bisa dilepas. Fast charging 30 watt. Power delivery quick charge versi 4, versi 3 reverse charging 10 watt. Warna black glare, dia cuma satu warna ya. Untuk modelnya ini tentunya ini skornya segini ya. Ini enggak, harusnya yang terbaru sih ya. Harusnya yang terbaru. Soalnya pas awal keluar itu tuh kalau nggak salah di channel siapa ya, lupa. ROG Phone 3 itu punya skor paling tinggi di bawah di atas, pokoknya paling tinggi di sampai produk samping aja kalah waktu awal rilis ya, dan ini full spesifikasinya. Oke, kita bandingin sama ROG Phone 5. Awal gue panas sih anjir, masa baru beli udah keluar gitu. Rilis Maret tanggal 10 dan diumumin April, beberapa bulan ke belakang kan. Gue sementara beli Agustus. April itu udah datang barang, dan Maret itu gue lagi cek Facebook, cek internet lah, cek sosial media, dan di artikel-artikel juga udah, wah ROG Phone 5 udah dilihatin bocoran fotonya, ininya, wah kata gue ini baru beli udah keluar ya ROG Phone 5, lebih ROG Phone 3. Dimensinya 172, beratnya 172,8 kali 77,3, beratnya 238 gram. Corning Gorilla Glass Victus, ini untuk depannya. Untuk belakangnya Gorilla Glass 3 aluminium frame. Ini di atasnya Gorilla Glass 6 apa gimana ya? Kalian yang tahu komen aja di bawah ya. Baru dengar gue Gorilla Glass Victus. Untuk dua SIM-nya sama, dua SIM RGB Lite, gaming trigger ini sama ya, AMOLED, 1 million color, 100, ini nggak ada yang beda, cuman dari kecahannya dia 800 nit, 1200 nit peak. ROG Phone 3 tadi 6,59 ya, 59 inci, ini 6,78. Sebenarnya gua yang ROG Phone 3 aja waktu pertama beli, asalnya gue pakai HP itu 6,3 ya kalau nggak salah. HP gue yang sebelumnya itu 6,3. Dan pas gue pindah ke ROG Phone 3 itu main ML agak harus menyesuaikan. Bagi Hero Funny, waktu itu gue makanya langsung Hero Funny. Soalnya agak lebar. HP gue yang sebelumnya jujur pas sih buat main ML waktu itu. Sekarang ya udah lama main juga mungkinnya di HP yang sekarang, jadi udah terbiasa sih. Waktu itu cuman berapa bulan sih penyesuaian. Resolusinya juga 1080 kali 2448. Ininya beda ya yang 2000. Untuk Phone 3 2344. Beda 108 berarti. Ini Gorilla Glass 6, oh salah. Dia udah pakai Android 11, ROG UI. Kapan ya ROG 3 dapat Android 11? Qualcomm Snapdragon 888, aplikasinya udah 5 nanometer. Oh iya, katanya sih ya, buat kalian yang pakai ROG Phone 5, tulis di kolom komentar, katanya sih chipsetnya panas ya. Duh, gue nggak screenshot sih. Gue nemu sosial media ada yang komen kayak gitu sih, cuman nggak di screenshot tuh pak. Tapi buat kalian yang tahu, coba komen aja di bawah. Pakai Adreno 660 octa-core 1x284 GHz. Card slot no, variannya sama kayak ROG Phone 3, cuman nggak ada yang 512 GB ya. RAM maksimalnya 500 GB. Ini overpower banget sih, maksudnya baru ROG Phone 3 aja gak jauh, udah mulai ROG Phone 5 aja. UFS 3.1 sama kayak ROG Phone 3, main kameranya sama, cuman aperture yang beda. Ini ROG Phone 3 ya. Phone 3 mana sih?
1,826 mm. 1,826 sama 13,5 mega untuk makronya, untuk ultrawide 13. Bedanya di wah sama cuy, opturnya juga kameranya nggak beda jauh ya, yang makronya sama, opturnya juga 2. LED flash 8K, ini yang RAW 5 ya, udah balik lagi ke tab RAW 5. 4K 30, 60, 120. Untuk dari sektor kamera sih nggak beda jauh sama RAW 3 ya. Jika kamera 24, opturnya 2,5. Oh, opturnya beda sama RAW 3. Untuk main kamera ya, main kamera yang kamera depan. Untuk videonya sama 1080 30 fps. Loudspeaker sama. Oh, dia ada slot 3,5 mm jacknya ada, anjir. Wah, bangke. Sebenarnya penting sih, meskipun zaman sekarang udah Type C ya, tapi gua merasa 3,5 mm audio jack ini penting, anjir. Oh iya, buat kalian yang pakai ROG 3 sama nggak sih? Jadi kalau main MOBA, gue pakai headset AKG dari Samsung ya. Kalau gue pakai headset itu nggak bisa on mic cuy, jadi bisanya ngedengar teman doang. Kalau pakai mic itu harus dilepas headsetnya baru berfungsi, anjir. Atau enggak nyalain mic-nya terus baru colok headsetnya baru bisa. Tapi kalau lu keluar aplikasinya atau enggak lu matiin dulu HP-nya gitu, misalnya lu matiin main ML udah liat game 60 detik, lama banget kan. Gue biasanya dimatiin dulu layar kalau lagi nggak live gitu kan. Pas dinyalain itu kan ngereset mati biasanya mic-nya. Dan kalau emang lu udah nempelin headset dan lu nyalain mic-nya, itu mic-nya nggak berfungsi ya, anjir. Harus dilepas dulu headsetnya baru kedengeran suara kita ke teman. Katanya sih denger harus pakai headset bawaan dari Asus ROG ya, ROG Delta, baru berjalan. Jadi sadis banget. Soalnya kalau pakai headset yang gue pakai sebelumnya dan atau gak pakai yang adapter yang ada dikasih Asus ROG ya, jadi Type C tuh bukan 3,5 mm jack, audio jack ke Type C itu tetap gak masuk, anjir, suaranya. Katanya sih harus pakai ROG Delta ya, gue juga gak tahu. Kalau kalian tahu coba tulis deh di kolom komentar. Dan apalagi ya, anjir, tadi gue baca yang mana? Wi-Fi, Bluetooth. Oh, Bluetooth ada pakai versi 5.2, naik satu versi atau naik 0, versi. Kan itu kalau naik satu versi sih harusnya, misalnya dari kan ROG Phone 3 itu 5,1. Ini kan kalau 1% itu harusnya 6,1. Kalau 5,1 ke 5,2 itu naiknya 0,1 versi. Enggak penting banget sih. GPS, yes, with dual band GPS. NFC ada, radio nggak ada. Oh, untuk ininya masih sama ya, USB-nya sampingnya versi 3.1, bawahnya versi 2.0. Type-C-nya, fingerprint, under display, kompas, gyro, proximate kompas. Jadi versinya untuk baterainya sama 6000 mAh. Jadi fast chargingnya 65 watt cuy. 70% dalam 30 menit, 100% di 52 menit. Advisor. Ini nggak tahu ya maksudnya
ke situ itu dari 0% atau berapa. Soalnya emang Ropon yang gue yang Ropon 3 itu dari 2% ke 100% itu makan 2 jam sih. 2 jam, nggak lebih, kurang. Kalau nggak kurang pas biasanya di 2 jam. Dari 2%. Di ini 52 menit 100% itu. Iya deh kayaknya. Kurang lebih emang segitu. Posisi mati lagi yang gue itu 2, dari 2 itu ke 100 posisi mati. Dari 2% ke 100 2 jam. Power default 5 chart, quick chart 5 itu quick chart versi 5 mungkin. Bayar sih. Fast chargingnya jauh banget dari 30 ke 65 watt. Kalau Phantom Black Storm White, ini ada 2 tuh emang, maksudnya depannya belakangnya apa? Ini white. Oh ada 2 kayaknya versi warna hitam. Oh iya bener, versi warna hitam sama warna putih. Warna putih bagus sih, cuman rawan kotor. Warna yang bersih terlihat indah, tapi ngurusnya susah cuy. Jadi enak buat dipandang sama orang doang, buat gaya-gayaan, overpower. Oke, selesai. Jadi kesimpulannya apa ya? Kalau harganya kira-kira sekarang berapa ya? Ropon 5 belanja. Anjir cuy. Ini masih pada PO apa gimana? Langka. Aduh, maksudnya langka gimana ini? Untuk harganya ini banyak banget yang kayak ini ya, 30 juta anjir. Ada yang posting 30 juta, 11 juta, 14 juta. Honda. Oke, kalau gue lihat di sini sih, ini gue pilih versinya yang 256 12 GP, 12 13 juta. Gila, cuk. Kok bisa murah gini? Maksudnya lebih murah dari Ropon 3 aja. BTW ini ada yang ultimate ya, RAM-nya 18 GB. Tadi pas di GSM Arena itu paling tinggi gue lihat 16. Ternyata ada yang 18. Dan ini maksudnya gimana ya? Ojir yang 5 ultimate 18 24 setengah, udah mau 25, jauh banget. 12 ya, mending 12 lah cuy. 12 25 maksudnya bisa beda setengah gini. Jer 13. Gue nggak tahu sih ya harganya ini. Gue udah cek 2 toko sih, harganya emang segini cuy. Dah. Ntar. Gue cek Ropon 3. Perasaan terakhir cek itu meskipun udah keluar Ropon 3, Ropon 5 juga masih 15-14 nih. Perasaan ya. 12 internal 15. Sekarang jadi 12. Wah gila sih. Udah masih OP loh ini HP. Turunnya. Tapi gak tahu sih ya, kadang ada beberapa toko yang emang ngebandingnya terlalu ini, padahal harganya hasilnya masih di atas itu. Gak tahu sih gue juga ya. Nah ini yang versi 2, di sini 11. Apa emang harganya udah sekitar 12-11an kali ya? Tapi sama dong kayak Ropon 5 harganya. Ya intinya gue juga bingung sih harganya pada, gue gak tahu yang mana yang benar. Gue juga nggak punya langganan soalnya kalau di online shop, kalau HP. Jadi gue bingung. Tapi gue mau ini aja, misalnya harganya emang beda 1 juta 2 juta,
misalnya versi yang apa ya, yang sama 256 per 12 GB, misalnya beda 1 juta 2 juta, itu kalau 2 juta agak overpriced ya. Paling kan soalnya beda di prosesor doang, 888 Snapdragon 888. Kalau beda sejuta sih masih worth it ya. Soalnya emang ada beda sedikit di segi main kamera depan, prosesor mungkin, dan yang sisanya kayak versi Bluetooth gitu ya, yang enggak, yang kayaknya sih optimal sih ya. Jadi kalau beda sejuta tuh ya mentok-tok 2 juta kali ya, itu masih oke sih ya. Tapi kalau bedanya di atas itu overpriced sih. Apa kalau lu dari ROM 3 atau dari ROM 3 mau upgrade ke ROM 5, tapi kayaknya apa ya, yang namanya teknologi yang mending lu update-nya tunggu 1 tahun 2 tahun sampai 3 tahun sih ya. Upgrade tapi setahun sekali itu mubazir sih sebenarnya, soalnya ya teknologinya nggak terlalu beda jauh, inovasinya nggak banyak gitu dari yang baru dikeluarin itu pastinya sih. Untuk HP sekarang saya udah kalau kata di film itu udah klimaks cuy, teknologi itu untuk HP udah ya, apa sih yang harus diinin lagi. Paling lu langsung kalau mau nyobain ponsel lipat tuh kayak merek sebelah gitu kan. Kalau yang sejenis ya kayak gaming, HP gaming gitu ya paling yang digembor-gemborkan apa kalau nggak RAM sama prosesor. Sekarang mungkin apa ya, air trigger ya kalau ROG Phone. Apalagi ya, ya mungkin misalnya itu aja sih. Tapi kalau lu misalnya nggak punya ROG Phone 3 jadi pengen milih ROG Phone 5 atau ROG Phone 3, ya lu ROG Phone 5 sih langsung. Soalnya tapi lu harusnya ngecek juga di postingan atau di artikel apakah kekurangan dari ROG Phone 5 ini. Soalnya katanya ada apa ya, kayak isu prosesor panas atau apa, gue nggak tahu ya. Takutnya apa, kalian bisa cek dulu lah sebelum beli. Ya pokoknya itu ya gak terlalu banyak ya kalau dari spek. Oke, itu aja sih yang mau gue ulas dari pengalaman gue pakai ROG Phone 3 dan bedanya dengan ROG Phone 5. Oh iya, masih ada lagi. ROG Phone ini buat lu yang streamer kayaknya sih ya, kalau lu pakai ini nih. Jadi gini, ini tuh HP kan ininya di bawah ya, satu. Jadi kalau misalnya lu main kayak gini, casan apa USB yang di bottomnya itu, di bawahnya itu ketutupan jari lu. Jadi misalnya lu pakai Elgato, lu gak bisa pakai headset cuy, gak bisa pakai headset kabel, soalnya ketutupan jari. Masa lu main gini sih? Maksudnya demi biar masuk, biar ada ruang buat si headsetnya. Tapi kalau lu balik kayak gini dan si yang ininya ada di atas, itu pasti kabelnya gitu cuy, berat juga gitu kan, takutnya ya doa atau apa sih ya kalau gua. Terus si itunya emang sih, si posisi apa USB-nya ada di atas, jadi ada di sini sih kalau nggak salah. Cuman itunya jadi ngegantung ke atas kabel yang buat Elgato biasa. Saya kan emang biasanya Elgato ada di ini kan, makanya mungkin kayak gamer yang pakai ROG Phone 3, gue pernah lihat sih di YouTube-nya Bang Jess ya, itu tuh dia pakai headsetnya sih emang headset Bluetooth dari apa ya, gue nggak tahu sih mereknya, headset Bluetooth. Jadi emang HP-nya itu cuma pakai Elgato doang. Soalnya kalau pakai headset Bluetooth yang biasa-biasa itu ada delay suaranya. Kayak gue pakai headset Bluetooth yang buat olahraga itu yang kecil, yang apa ya namanya itu apa ya? Air apa ya, kalau dari Apple kan AirPods atau apa ya sejenis itu. Xiaomi juga kan yang lainnya ngeluarin gitu kan, sekarang udah banyak, udah pada ngeluarin. Dari Samsung juga ada kalau nggak salah sih. Itu tuh ada delay-nya suaranya, jadi emang harus beli yang kayak ya mungkin yang headset gaming yang buat yang dipakai di komputer, yang apa headset. Kalau itu juga headset sih, headphone, bukan headset, soalnya ada mix sama itu. Jadi ya lu harus beli yang di harganya di atas 1 juta atau 2 jutaan mungkin ya.
biar nggak ada delay-nya suaranya. Aduh, jadi oke, mungkin itu aja video gue mengenai review ROG Phone 3 dan ngebandingin dengan ROG Phone 5. Mungkin ada salah kata gue berkata, mohon dimaafkan, karena pertama kali gue nge-review, gue biasanya main game doang, main gameplay. Cuman gue lagi gimana ya? Gue lagi pengen nyoba sih pakai Elgato. Ini mungkin nanti bakal di live stream di apa? Di YouTube. Jadi itu keluh kesah gue sih pakai ROG Phone 3. Buat lo yang baru main mungkin baru nyobain, mungkin yang biasanya pakai HP yang agak kecil, nyobain langsung ke ROG 3 yang ukurannya sama kayak ROG 3 lah nih. Lu pasti bakal menyesuaikan dulu dari apa ya, soalnya gue juga banyak miss kabel anjir pertama nyobain langsung pakai ROG Phone 3 dari HP 6,3 inci atau 6,2 ya, padahal masih 6 inci sih. Jadi itu aja sih, maaf kalau ada kesalahan kata, kalau ada yang mau ditanyakan, dan karena gue mungkin kurang banyak ngejelasin ya, dan ada pertanyaan yang muncul, bisa kalian tulis di kolom komentar. Kalau gue tahu nanti gue bales. Oke, gue sapa, sampai jumpa. What's good? Needed a love with the underdogs on top. Then only I'm a thorn son straight from the hood. Glide on a nigga with the fofo.